Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Wakil, Bapak Ibu Staf, Bapak Ibu Dewan Guru, dan staf TU kalau sudah ada belum ya, yang saya hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan banyak kenikmatan sehingga kita masih dapat berkumpul di ruang lab biologi ini dalam rangka pengimbasan modul 1.4 tentang budaya positif sekolah calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Musi Banyuasin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Bapak Ibu, kita forumnya santai saja, jangan terlalu tegang. Namun nanti silahkan pada Bapak Ibu guru yang akan memberikan tanggapan terhadap materi yang saya sampaikan, memberikan masukan, mungkin itu dipersilahkan. Ya, jadi intinya Bapak Ibu, kegiatan ini sejenis sosialisasi atau seminar Bapak Ibu. Tugas ini nanti akan dikumpulkan, di share di namanya guru berbagi ya Pak, nanti ya, di guru berbagi seperti itu. Dan ini memang bentuk aksi nyata Bapak Ibu, bentuk aksi nyata dari di penghujung modul 1 calon guru penggerak seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, slide-nya agak banyak, cuma nanti kita lewati saja. Materinya banyak, cuma nanti beberapa saja yang kita sampaikan yang mungkin segera bisa kita kita jalankan di sekolah kita, gitu ya. Jadi saya pilih beberapa poin yang kira-kira bisa segera kita terapkan di sekolah kita. Kemudian ini juga momennya sangat tepat karena ini di awal tahun pelajaran. Di awal tahun pelajaran, termasuk salah satunya budaya positif itu nanti kita membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas seperti itu. Kalau selama ini kita tahunya peraturan kelas, peraturan sekolah seperti itu. Apa sudah ada Bapak Ibu yang membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas sejauh ini, selama ini? Sudah ada ya? Alhamdulillah. Kalau sudah ada, mungkin bagi yang belum, kalau selama ini peraturan sekolah, peraturan itu kan biasanya isinya dilarang seperti itu. Kalimatnya kalimat negatif. Nah, itu mungkin bagi anak-anak yang melaksanakan atau kita yang melaksanakan itu kok rasanya kurang pas seperti itu Bapak Ibu. Dilarang, penuh larangan hidupnya gitu kan. Kalau peraturan
Anak-anak biasanya mengikuti karena terpaksa, karena unsur ketidaknyamanan, takut karena dihukum. Bapak Ibu silahkan tuliskan hal yang paling berharga di dalam kehidupan Bapak Ibu. Silahkan tuliskan hal yang paling berharga dalam hidup Bapak Ibu. Ya. Ya, kecil saja tidak apa-apa. Yang paling berharga, yang paling penting bagi hidup Bapak Ibu. Asik, boleh, bebas, ya. Bagi Bapak Ibu yang terpenting apa gitu dalam hidup Bapak Ibu? Sudah, Bapak Ibu? Bebas, digulung boleh, nggak digulung nggak apa-apa. Kalau sudah, Bapak Ibu, kita bermain peran. Kita bermain peran A dan peran B. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah ada yang pernah coba memainkan ini mungkin. Kita main peran, silahkan Bapak Ibu genggam sesuatu yang paling berharga dari hidup Bapak Ibu tadi, silahkan Bapak Ibu genggam. Boleh di tangan kiri, boleh di tangan kanan. Kalau Bapak Ibu menggenggam, kalau umroh pastinya di tangan kanan ya. Di tangan kanan, mis di tangan kiri karena di ujung. Yang di ujung-ujung yang dekat dengan kawan. Yang dekat dengan kawan di sebelah, genggamannya tadi. Sudah Bapak Ibu? Kalau sudah, silahkan kawan di sebelahnya, ya bukan tukeran. Kalau mis tangan kiri berarti Bu Eka di tangan kiri, ya, seperti itu, ya di tangan kiri. Sudah? Kawan di sebelahnya berusaha membuka genggaman tangan Bapak Ibu yang ada isinya sesuatu yang terpenting dalam hidup tadi. Oke, sudah Bapak Ibu siap ya? Jangan dibuka dulu. Jadi tugas Bapak Ibu di tangan yang tidak menggenggam berusaha membuka genggaman, bisa dengan dirayu, dengan kata-kata, bisa pokoknya bebas. Yang penting kalau bisa Bapak Ibu buka genggaman kawan di sebelahnya. Bebas, nak dirayu, nak dibelikan tekwan boleh, nak dibelikan bakso boleh, mau dibelikan mobil boleh, dibelikan pesawat boleh. Halo Bapak Ibu, halo, sebentar. Bapak Ibu membuka genggamannya jangan memaksa langsung, pakai kata-kata boleh, dirayu boleh. Kalau sudah dapat dirayu, misalnya dipaksa boleh, pakai kekerasan misalnya, kalau mau silahkan, ya. Kita mulai ya dari sekarang ya. Nah itu sampai 3, 1, 2, 3, silakan. Cukup, terima kasih. Silakan diberikan yang genggamannya dapat sama kawan diberikan ke kawan. Oke. Yang berhasil membuka genggaman kawan. Oke.
yang berhasil mempertahankan genggaman, yang berhasil mempertahankan genggaman, yang berhasil yang mempertahankan genggaman ya, yang tidak terbuka maksudnya. Satu, dua, tiga. Oke, Bu Isti bertahan. Oke, saya minta tolong dari Bu Isti. Apa lah? Kira-kira Bu Isti ini bersikeras mempertahankan genggamannya, mempertahankan sesuatu yang ada di Bu Isti. Baik, tadi kan aturannya menuliskan sesuatu yang paling berharga dalam hidup. Jadi bagi saya sesuatu yang berharga itu tidak untuk diberikan kepada orang lain, harus dipertahankan, dijaga sebaik-baiknya. Jangan sampai direbut atau diambil oleh orang lain. Itu yang membuat saya mempertahankan genggaman saya untuk tidak dibuka oleh teman saya. Terima kasih. Bertahan sama tadi ya, Bu Lisa ya? Bisa bertahan ya? Nah, sini Bu Lisa. Sini Bu Lisa. Biar masuk merah. Sesuatu yang berharga yaitu mempertahankan sesuatu yang ada pada genggaman, yaitu biar nggak diambil orang. Nah, alasannya itu ditahan. Mempertahankan sesuatu itu harus dengan kuat, karena kalau kita tidak mempertahankan sesuatu itu akan diambil oleh orang lain dan akan terlepas dengan kita. Jadi sesuatu harus dipegang dengan kuat. Oke, terima kasih. Baik. Saya minta pendapat dari yang terlepas dari genggaman. Siapa Miss ya? Silakan Miss. Dikasihkan yang malahnya. Punya permasalahan. Terima kasih kesempatannya. Tadi judulnya lebih dari yang cukup, apa OI tadi yang kesana. Ya, jadi tadi judulnya adalah mempertahankan yang paling penting. Ya, memang kita perlu mempertahankan yang paling penting. Dan ketika kita suatu saat harus melepas atau memilih, maka kita harus memilih antara dua yang penting itu. Untuk kemudian untuk sesuatu yang penting itu kita perlu adanya pengorbanan, ya. Jadi mengorbankan sesuatu yang lebih penting lagi. Saya mengorbankan kepentingan saya ini untuk bisa mewujudkan kepentingan yang paling penting tadi. Saya harus mengorbankan, yaitu meminta atau menerima imbalan dari si yang memberi, yang meminta apa yang saya inginkan tadi. Itu, terima kasih semuanya. Baik, terima kasih Miss Laili. Satu lagi dari Pak Andi mungkin. Pak Andi lepas. Lepas. Oh sama alasannya. Pak Ferry coba silakan Pak Ferry. Layani ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Bagaimana sesuatu yang penting apakah tetap kita pertahankan atau boleh kita lepaskan? Ya, menurut saya yang pertama ada hal memang yang penting yang kita pertahankan, tetapi menurut saya ada hal juga yang penting yang perlu kita imbaskan kepada teman. Sebagai contoh, untuk mencapai suatu tujuan apa yang disampaikan misalnya benar, kita harus melepaskan ego kita. Nah, kita harus melepaskan ego kita, karena untuk kepentingan bersama apa salahnya kita korbankan kepentingan kita untuk kepentingan bersama. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan kita melepaskan kepentingan ini, tentunya terwujudnya sesuatu yang baru yang kita cita-citakan. Artinya hal yang baru akan tercipta, perbaikan
dengan kita melepaskan atau mengimbaskan sesuatu yang kemungkinan menurut kita ini perlu kita lepas. Itu menurut saya Pak Nom. Terima kasih. Baik, luar biasa semuanya Bapak Ibu yang coba saya tanya dulu, Miss, yang dilepas tadi apa yang ditulis? Yang paling berharga dalam hidup tadi apa? Kesehatan. Waduh. Iya, kalau kita nasihat kita berkorban, makan lu sehat, vitamin segala macam. Dia menawarkan jika dua. Ya Allah, saya beli. Oke. Luar biasa. Bu Riza, yang dipertahankan tadi apa? Yang ditulis apa Bu Riza? Yang ditulis. Apa? Mempertahankan sebuah hubungan luar biasa. Oke. Siapa lagi tadi ya? Feli, yang ditulis apa Pak Feli yang dipertahankan? Yang keikhlasan. Oke, boleh lah ya. Kalau memang itu menurut Bapak Ibu yang paling berharga ya tidak masalah gitu kan. Cuman ada Bapak Ibu yang hal yang paling berharga itu dipertaruhkan dengan harta benda, dengan nyawa sekalipun gitu. Ada yang masih tetap tidak mengasihkan gitu. Bahkan kalau kemarin kami waktu Gmail itu bermain peran seperti ini, digenggam, ada kawan yang menggenggam, ada yang merayu, nak dikasih hati, nak dibelikan pesawat, tetap tidak mau melepaskan. Pas ditanya, katanya apa yang digenggam, apa yang terpenting dalam hidup? Anak katanya. Seperti itu. Oke, luar biasa Bapak Ibu, terima kasih Tabus untuk semuanya. Ya, tentang budaya positif sekolah. Nah, macamnya nanti ada beberapa poin, tapi nanti kita ambil beberapa saja yang sudah siap diterapkan di sekolah kita seperti itu. Langsung saja Bapak Ibu, pendidik atau guru, Bapak Ibu tahu ya dengan foto yang di sebelah itu tahu ya? Tahu. Ya wajib tahu Bapak Ibu. Itu Bapak Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional. Jadi guru atau pendidik ya wajib tahu. Kalau siswa kemarin pada MPLS ditanya ada yang belum tahu, wajar seperti itu ya. Jadi kalau Bapak Ibu guru harus tahu. Jadi pendidik atau guru itu Bapak Ibu menurut Ki Hajar Dewantara diibaratkan sebagai petani atau tukang kebun yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Guru itu ibaratnya petani atau tukang kebun yang harus membuat tanamannya menjadi subur. Kalau diibaratkan guru berarti harus membuat anak didiknya menjadi sukses, menjadi berhasil, gitu kan? Nah, caranya gimana Bapak Ibu? Caranya macam-macam. Kalau petani itu biar tanaman padinya tumbuh subur kan, tentunya tanahnya harus dikelola, harus diolah dengan baik, diberikan pupuk, diberikan asupan gizi yang cukup, gitu ya. Disiram, mungkin kalau musim kemarau biar tumbuh subur gitu. Nah, sekolah itu diibaratkan sebagai lahannya Bapak Ibu untuk tempat bercocok tanam, sehingga harus mengusahakan sekolah itu menjadi lingkungan yang menyenangkan ya. Sekolah harus menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Yang dengan demikian karakter murid itu akan tumbuh dengan baik. Sebagai contoh, murid yang malas, yang tadinya malas menjadi lebih semangat, bukan kebalikannya. Karena disiplin luar biasa, aturan yang sangat ketat, awalnya masuk SMA 1 Sungai Kerung semangatnya luar biasa, setelah di dalam banyak tekanan, banyak stres, lesu.
gitu ya. Jadi kita harus menghilangkan itu Bapak Ibu. Kemudian salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan yang baik. Gitu. Kemudian tumbuh juga menjadi karakter-karakter baik warga sekolah yang pada akhirnya sekarang coba kita amati sekolah kita. Kita amati sekolah kita, Bapak Ibu. Yang pertama dari suasananya. Sambil Bapak Ibu renungi, sambil Bapak Ibu resapi. Kita amati sekolah kita sendiri. Bagaimana suasana sekolah kita. Kemudian bagaimana murid-murid saling berinteraksi. Bagaimana guru saling bertegur sapa. Bagaimana guru menyapa murid, bagaimana guru menyelesaikan suatu permasalahan atau konflik antar murid. Ya. Nah, suasana atau budaya yang berkembang di sekolah kita saat ini, Bapak Ibu, secara tidak langsung menjadi cermin dari tujuan nilai, tujuan mulia atau nilai-nilai yang sekolah atau institusi kita anut dan kita yakini selama ini. Gitu. Karena jadi kebiasaan. Gitu kan? Kira-kira sudah tergambar Bapak Ibu suasana sekolah kita yang seperti apa, bagaimana muridnya, ada yang mau memberikan menyampaikan tentang bagaimana suasananya termasuk kondisi murid, kondisi guru. Ada Bapak Ibu? Pak Adi? Terima kasih untuk Pak Sunarno. Jadi kalau kita berbicara masalah suasana sekolah kita, kalau saya perhatikan suasana di sekolah kita sudah sangat baik, nyaman, sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan oleh Ki Hajar Dewantara tadi, sepertinya sudah mengenai. Kemudian juga interaksi antara murid dengan murid, guru dengan guru, murid dengan guru ini sudah terjalin dengan sangat baik. Ya, seperti yang kita ketahui bahwasanya salah satu contohnya di sekolah kita ini tidak timbulnya blok antara kelompok guru yang satu dengan kelompok guru yang lain. Karena kita mungkin sering kita dengar di sekolah-sekolah yang lain, seringkali kita dengar ini ada kelompok blok A, katakanlah ini markasnya misal di perpustakaan, ya, kelompok B di lab kimia misal. Alhamdulillah kalau di sekolah kita ini tidak ada blok-blok seperti hal ini, dikarenakan kita saling menghargai sesama guru, kemudian timbulnya rasa kekeluargaan yang sangat tinggi, dan kita mengharap mudah-mudahan hal ini akan tetap terus terjaga. Jadi kita tetap kompak, satu suara. Kemudian budaya yang berkembang ini sudah juga sangat baik. Hal ini bisa kita lihat ya dari kegiatan-kegiatan kita sehari-hari. Budaya-budaya positif ini walaupun belum sempurna, tetapi ini bisa kita jadikan atau kita tingkatkan untuk ke arah yang lebih baik nanti. Mudah-mudahan dari kegiatan pengimpasan kita hari ini kita bisa mempunyai ide-ide yang kreatif, ide-ide yang bagaimana caranya kita tingkatkan lagi suasana sekolah kita ini semakin lebih baik, sehingga siswa merasa nyaman, merasa bahwasanya sekolah ini merupakan rumah kedua bagi peserta didik. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andi Yulianto. Jadi benar sekali
sudah menyampaikan bagaimana suasana di sekolah kita, kemudian interaksi antara murid dengan murid, murid dengan guru, guru dengan guru gitu ya. Alhamdulillah sekolah kita ini sudah baik, nyaman, aman seperti itu ya. Tinggal kita tingkatkan agar menjadi lebih baik lagi seperti itu. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah ini mungkin ini sebenarnya sudah tersampaikan oleh Pak Andi tadi, karena sebagian besar sudah ada pada sekolah kita seperti itu. Gambaran sekolah impian, gambaran sekolah impian. Bagaimana suasana sekolahnya? Tentunya suasana sekolah yang nyaman, yang asri, yang rindang, tamannya luar biasa seperti itu ya. Biar anak-anak betah di sekolah. Kemudian bagaimana sikap gurunya? Gitu. Sudah bagus ya. Oke. Kemudian tutur kata guru perlu diperhatikan, misalnya dalam kita menyapa anak-anak Bapak Ibu. Nah, kita mulai biasakan. Kalau kemarin saya masuk kelas 10-2 itu Bapak Ibu, saya memanggil anak kelas 10-2 itu dengan ciri khas. Kalau kebanyakan Bapak Ibu guru memanggil anak-anak mungkin nanti dengan panggilan koyong kopi gitu. Kalau saya minta dengan kelas 10-2, nah kalau saya panggilnya Mas sama Mbak gimana? Awalnya kelihatan anak-anak agak canggung gitu. Cuman ya biar ada ciri khas seperti itu kan. Jadi sepakat anak-anak mau saya panggil Mas dan Mbak. Di kelas 10-2 saya panggil anak-anak itu dengan Mbak Karin misalnya, Mas Apri seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa kita mulai memanggil anak-anak yang sebutan. Kalau guru yang ibu-ibu mungkin bisa saya sama siswa yang cewek tadi, tolong saya gitu ya. Jadi sama anak-anak itu kelihatan dia lebih dekat seperti itu. Kalau yang bapak janganlah kalau memanggil siswa cewek sayang sini sayang, tidak perlu saya kira ya. Panggil Mas Mbak Koyong Kopi gitu, atau sebutan lain yang bagus seperti itu. Kemudian sikap muridnya sudah lumayan bagus, sudah bagus siswa kita, gitu ya. Kemudian bagaimana mereka berinteraksi dan terhadap Anda tadi sudah disampaikan Pak Andi. Lewati saja Bapak Ibu. Nah, budaya positif sekolah Bapak Ibu terkait dengan materi pada modul 1.4 itu ada yang pertama disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Kemudian serta restitusi. Kemudian ada keyakinan kelas. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian restitusi, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nah nanti kita ambil beberapa saja. Mungkin teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Saya akan sampaikan sedikit. Hukuman itu seperti apa, penghargaan itu seperti apa dampaknya seperti itu. Kemudian keyakinan kelas. Kemudian 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Itu yang saya sampaikan mungkin agar nanti bisa, kalau ini kita pandang baik, bisa langsung kita terapkan di kelas ataupun di sekolah kita. Seperti itu Bapak Ibu ya. Yang pertama, motivasi, hukuman dan penghargaan. Menurut Diane Gossen, ya benar bacanya Diane Gossen, benar ya? Seorang psikiater, ya. Ada tiga motivasi perilaku manusia. Ya. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan.
dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi anak-anak itu melakukan sesuatu itu karena 3 motivasi ini. Nah, kira-kira dari kebanyakan anak kita, Bapak Ibu, di posisi yang mana? Ngambil motivasi yang mana anak-anak kita ya? Satu, banyak ya, melakukan sesuatu karena menghindari ketidaknyamanan, biar tidak dihukum. Itu. Masukkan baju biar tidak dihukum. Kalau tidak ada hukuman, mungkin tidak anak-anak itu masukkan baju dengan sendirinya, dengan sukarela. Mungkin ada, tapi mungkin juga ada yang tidak dihukumi dah, gitu kan? Yang di luar bajunya, gitu kan? Kira seperti itu. Kemudian apa namanya, rambut misalnya, rambut kalau tidak ada hukuman, tidak ada sanksi, kemungkinan anak-anak bebas rambutnya, cuma himbauan saja, rambutnya harus pendek anak-anak, saya kira tidak diikuti, gitu kan? Ada yang mengikuti, cuman ada juga banyak yang tidak mengikuti, kira seperti itu. Kemudian karena mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, banyak juga. Tidak usah anak-anak, termasuk kita, kemungkinan ada juga yang seperti itu. Jadi kita melakukan sesuatu itu karena ada imbalannya. Misalnya anak dia sanggup rajin belajar karena ada penghargaan, nanti mendapatkan ranking 1, dapat sertifikat, seperti itu kan? Nah, kalau tidak diberikan itu, apakah anak-anak tetap melakukannya? Belum tentu. Begitu. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, yang paling baik itu yang di motivasi ketiga, Bapak Ibu. Kita guru ke depan diharapkan memunculkan motivasi anak itu, kita ambil yang di nomor 3. Jadi anak dengan sadar, dengan sukarela, dia menjadi mereka yang mereka inginkan, Bapak Ibu. Menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Jadi bukan karena masukkan baju, bukan karena takut hukuman, tapi karena dia meyakini nilai-nilainya apa yang ada pada dirinya sendiri. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ke depan yang akan kita masukkan, yang akan kita terapkan ke anak-anak itu motivasi yang nomor 3. Ngajak anak-anak termotivasi belajar karena motivasi dari dalam diri. Nah, kita munculkan yang itu. Gitu. Jadi apa namanya? Nanti di penjelasan di belakang ada Bapak Ibu. Kalau karena ada penghargaan, mungkin kalau tidak dapat penghargaan akan baca seperti itu. Nanti ada penjelasannya. Kita lanjut dulu Bapak Ibu. Jadi ada 3 ini ya. Menghindari ketidaknyamanan karena ada imbalan atau penghargaan. Kemudian yang baik, yang terbaik, yang nomor 3 karena keinginan dari dalam diri. Nah, jadi Bapak Ibu, dihukum oleh penghargaan. Jadi penghargaan itu justru kadang-kadang tidak baik, justru kadang-kadang menghukum Bapak Ibu. Nah, dihukum dengan penghargaan ini pengaruh jangka pendek dan pengaruh jangka panjangnya. Jangka pendek, kalau kita menginginkan anak-anak itu misalnya menang lomba misalnya, kita berikan penghargaan, itu pengaruh jangka pendeknya bagus, anak-anak biar juara gitu kan. Tapi pengaruh jangka panjangnya tidak bagus Bapak Ibu. Kalau tidak dikasih penghargaan, tidak mau berusaha, seperti itu kan. Kemudian penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Pak Imran dikasih penghargaan, Pak Parinton tidak, Pak Parinton iri sama Pak Imran, rusak hubungannya. Misalnya, gitu kan. Kemudian mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas. Penghargaan justru menghukum. Kemudian motivasi dari dalam diri itu yang sangat kecil sekali ya. Ini ya. Kita lanjutkan Bapak Ibu.
kita ambil dari beberapa dari 7 tadi, saya ambil contoh penghargaan perusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri, ya. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Itu terus yang dapat, ya. Kemudian jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan bapak ibu gurunya. Gitu. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Misalnya dapat ranking 1, berbagai cara mereka lakukan, kan? Wah, semalam kok tidak belajar. Kalau tidak dapat 100 nanti nggak dapat penghargaan, nggak dipuji oleh guru. Kata tidak belajar, kayaknya seperti itu. Kemudian penghargaan menciptakan persaingan di kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan, bikin kawan cemas, gitu kan? Kemudian mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Kalau tahu anak kita yang rankingnya 36, 36 itu ranking terakhir Bapak Ibu. Kira-kira mau nggak dia bersaing dengan yang ranking 1 untuk jadi ranking 1? Males dia coba, paling ya itu terus gitu. Itu efeknya kalau kita beri penghargaan Bapak Ibu. Kalau tidak diberi penghargaan, tidak dikasih ranking di rapotnya, anak tidak tahu, bisa jadi saya, bisa jadi ini, bisa jadi ini, gitu kan? Mereka akan berlomba-lomba. Itu, Bapak Ibu ya. Jadi ke depan peringkat kelas itu tidak perlu dituliskan, ya, tidak perlu dituliskan untuk menghindari tadi Bapak Ibu, ya. Kita lanjut Bapak Ibu, singkat-singkat saja. Nah ini masih lanjutannya ini, penghargaan mendukung Bapak Ibu. Mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking tadi yang saya sampaikan, ya, mereka mendapatkan ranking kedua itu merasa paling dihukum. Jangankan 36, ranking 2 justru merasa paling terhukum. Kemudian memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang, mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu yang lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Itu mungkin perasaan-perasaan anak kita ya, yang kita sering memberikan penghargaan, aset anak yang lainnya mungkin seperti itu. Nah, restitusi Bapak Ibu. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi itu penyelesaian kasus Bapak Ibu. Jadi ada yang dihukum, ada yang menerima konsekuensi. Yang terbaik yang restitusi ini memberikan solusi, memberikan pemecahan masalah seperti itu. Dia tidak nyari siapa yang salah, siapa yang benar, tapi mencari solusi yang terbaik. Biar kalau mereka awalnya dikucilkan di kelompoknya, bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat seperti itu. Nah, ciri-cirinya seperti itu Bapak Ibu restitusi. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan.
Kemudian memperbaiki hubungan dari anak-anak yang bermasalah tadi, anak-anak yang punya kasus tadi. Kemudian restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian restitusi itu menguatkan, yang fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kemudian keyakinan kelas, saya ambil sedikit-sedikit saja Bapak Ibu karena habis ini mendapat tugas untuk DL Bapak Ibu. Yang selanjutnya keyakinan kelas. Keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan kelas. Kemudian, keyakinan kelas itu ada nilai-nilai kebajikan yang menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih termotivasi dari dalam, ya, karena keyakinan kelas tadi anak-anak termotivasi dari dalam diri, bukan yang peraturan tadi dilarang, jangan GWK, itu bukan motivasi dari dalam kan, tapi kalau keyakinan kelas akan memunculkan anak-anak termotivasi dari dalam. Kemudian seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada sekedar mengikuti serangkaian aturan tertulis tanpa makna. Begitu. Ya, Bapak Ibu ya. Kemudian ini langkah-langkah pembentukan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Seperti itu Bapak Ibu, bersifat abstrak. Keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal, pernyataan umum. Keyakinan kelas itu, kalau peraturan kan rinci, dilarang membuang sampah sembarangan, dilarang makan pada jam pelajaran, itu peraturan kan. Tapi kalau keyakinan kelas nanti sifatnya universal, sifatnya umum. Contohnya misalnya kalau dilarang membuang sampah sembarangan, dasarnya Bapak Ibu buat keyakinan kelas itu nanti dasarnya dari peraturan yang ada. Itu ambil karena tadi kalimatnya masih negatif, ya, kita jadikan kalimat positif. Setelah itu kita buat keyakinannya. Gitu. Nah misalnya dilarang membuang sampah sembarangan. Itu kan negatif. Positifnya apa Bapak Ibu? Buang sampah pada tempatnya. Gitu. Keyakinannya nanti lebih pede, kebersihan. Nah itu baik. Ya. Kebersihan itu sudah umum Bapak Ibu. Tidak cuma membuang sampah pada tempatnya, termasuk dilarang memakai sepatu di dalam kelas, itu sudah masuk di kebersihan. Itu. Jadi umum di dalamnya banyak. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, Bapak Ibu. Kebersihan, keselamatan, bisa saling menghargai, bisa saling menghormati, bisa seperti itu. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi kalau peraturan biasanya wali kelasnya yang bikin, ya wali kelasnya. Kalau peraturan sekolah wakil kesiswaan yang dominan bikin, ya bisa. Gitu. Tapi kalau nanti kita buat keyakinan kelas, hasil dari warga di kelas itu, bapak ibu guru ikut, kemudian anak-anak juga harus berkontribusi.
kontribusi, harus sepakat ya. Termasuk keyakinan sekolah. Begitu juga bikin tidak cuma kita wakil kesiswaan bersama staf, tapi juga bapak ibu guru, bahkan melibatkan anak-anak. Begitu. Ya, bapak ibu ya. Kemudian ditinjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, masih cocok dan masih sesuai. Nah, langkah-langkahnya bapak ibu, yang pertama menggali peraturan-peraturan yang perlu disepakati kelas. Peraturan-peraturannya dulu. Misalnya bapak ibu sudah punya peraturan di kelas, peraturan yang lama misalnya. Berarti sudah punya datanya gitu ya. Tinggal kita yang kedua, mengubah peraturan yang sudah dibuat menjadi kalimat positif. Tinggal itu baik. Jadi bapak ibu yang sudah lama jadi wali kelas, sering jadi wali kelas kan punya aturan di kelasnya tahun-tahun kemarin gitu. Nah ini loh, atau ada masukan dari anak-anak gitu. Oh bu, perlu ditambahkan bu, misalnya dilarang tidur di kelas bu, misalnya kan, tambahkan gitu. Kan anak-anak, kali ini sepakat, nah sepakat kita ubah peraturan yang sudah dibuat tadi menjadi kalimat positif. Gitu. Mudah ya? Sudah ada datanya, bapak ibu tuh saya yakin sudah punya di kelas peraturan. Tinggal ajak anak-anaknya menjadikan kalimat positif. Kemudian disarikan, bukan mencari, tapi menyari. Menyari itu apa istilah? Iya, mengambil intisarinya gitu ya. Menyarikan peraturan yang sudah dibuat menjadi nilai keyakinan tadi. Dari kalimat positif dibuat, disarikan menjadi yang pendek tadi yang saya sampaikan, dari membuang sampah pada tempatnya menjadi kebersihan, itu menyarikan. Kemudian misalnya dari dilarang berkelahi, jadi apa namanya? Dilarang berkelahi itu kalimat positifnya apa? Saling toleransi. Toleransi itu nanti ujungnya apa? Toleransi saling menghargai gitu ya. Kalau kalimat positifnya apa? Dilarang berkelahi, saling menghargai, boleh ya. Kemudian misalnya dilarang merokok, misalnya. Apa bapak ibu? Dilarang merokok. Apa bu? Kesehatan, itu buatnya. Kesehatan, nanti banyak poinnya itu di dalamnya. Keyakinan kelasnya kesehatan. Misalnya berkelahi, apa tadi, menghargai orang lain, misalnya. Menyayangi sesama, misalnya. Nah, itu nanti ketika anak muncul kasus bapak ibu, muncul kasus anak-anak berkelahi misalnya, atau anak-anak membuat rekannya nangis misalnya. Ketika kita panggil di restitusi, pakai segitiga restitusi tadi, ditanyakan keyakinan sesuai dengan keyakinan kelas kita. Apa yang anak lakukan tadi sesuai dengan keyakinan kelas kita. Menurut anak, menurut Imran misalnya, keyakinan kelas apa yang tidak sesuai? Oh misalnya dia tadi bikin nangis kawannya tadi, saling menghargai orang lain pak, jawabannya. Iya. Jadi muncul dari dalam diri anak seperti itu bapak ibu. Kemudian kedalaman keyakinan kelas. Kedalaman itu ada dua sebenarnya. Pakai tabel T, tampak seperti dan tidak tampak seperti, dan tabel Y. Selalu ini tabel Y-nya tidak saya tampilkan. Pendalaman bapak ibu. Kalau keyakinan kelas, misalnya tadi ya kalimat positifnya, misalnya membuang sampah pada tempatnya, ya kebersihan ya, tampak seperti itu yang anak-anak lakukan. Oh, anak-anak membuang sampah pada tempatnya, anak-anak tidak memakai sepatu di kelas, itu tampak seperti. Nah, yang tidak tampak seperti, ya kebalikannya, anak-anak membuang sampah sembarangan, anak-anak pakai sepatu di dalam kelas, seperti itu. Itu didalami seperti itu bapak ibu. Ya. Kemudian tabel Y-nya
tindakan sih. Ada anak-anak misalnya, iya, anak-anak misalnya mau jalan permisi atau mohon izin, seperti itu. Salah satu di dalam tabel ini. Tapi misalnya Bapak Ibu pakai yang tabel T saja sudah baik, gitu ya. Tabel Y nanti di lain kesempatan saya sampaikan Bapak Ibu atau nanti di luar forum. Kemudian tinjau ulang, tanda tangan bersama, baru ditempel di dinding. Jadi yang tanda tangan, usahakan seluruhnya tanda tangan. Tidak cuma balik kelas sama ketua kelas. Itu ya. Lanjut Bapak Ibu. Restitusi atau 5 posisi kontrol. Ini 5 posisi kontrol ini yang ada pada kita ya Bapak Ibu ya. Selama ini kita jadi apa? Di mana peran kita terhadap siswa? Apa kita sebagai penghukum atau kita sebagai pembuat merasa bersalah, atau kita sebagai teman, atau kita sebagai pemantau, atau kita sudah sebagai manajer? Yang diharapkan Bapak Ibu nanti yang di nomor 5 ya, manajer. Kasusnya seperti itu, yang sebagai manajer. Coba kita ulas satu-satu. Ini contoh kalimatnya Bapak Ibu. Restitusi 5 posisi kontrol sebagai penghukum. Patuhi aturan saya atau awas. Nah, itu sebagai penghukum. Kemudian kamu selalu salah. Pasti selalu yang terakhir selesai. Misalnya mengerjakan tugas misalnya. Itu sebagai penghukum, kata-kata yang seperti itu, kalimat yang seperti itu. Nah, guru senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran itu berhasil. Cara dia tulang, gitu kan? Tidak. Cara dia tulang, gitu kan? Nah, kemudian sekarang tanyakan pada diri kita masing-masing. Bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu, seperti yang saya sampaikan tadi? Pada saat muridnya datang terlambat, usai balik misalnya, atau menyampaikan seperti itu, Pak, kamu ini selalu terlambat. Kira-kira perasaannya seperti apa anak-anak kita? Jongkol, sakit, bahkan kalau dia berani yang lebih ekstrim, emang Bapak Ibu itu bisa dilepas. Mobil atau motor bisa dicoret, gores-gores pakai paku. Itu kalau yang lebih ekstrim lagi. Makanya kita tinggalkan yang gitu. Ya, Bapak Ibu ya. Kalau masih ada, syukur tidak ada yang sebagai penghukum. Ya, kalau masih ada, mulai kita tinggalkan. Oke. Kemudian yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Kalimatnya itu yang sering membuat. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Jadi membuat anak seolah-olah dia yang salah. Dia yang paling salah. Ya. Kemudian berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Kemudian gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Aduh, apa yang aku gawe ke tadi salahnya, gitu kan? Anak-anak itu jadi merasa sangat bersalah. Ya. Kemudian di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang mereka. Oh ya, aku ini jeleknya, salah nih aku. Gitu. Ya. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang di sekelilingnya. Kalau informasi tadi sampai dilaporkan ke orang tuanya kecewa. Gitu kan? Ya, Bapak Ibu. Ada 1, 2 mungkin di antara kita, syukur tidak ada, kita rubah.
Gitu ya. Kita runut. Yang ketiga, sebagai teman. Sebagai teman ini kemarin pada saat meet dengan fasilitator, dengan instruktur, itu ada kawan yang nanyakan, Pak, kalau kita guru memposisikan kita sebagai teman, terutama yang di SMA dan di SMK ini, terutama guru cowok sama sama siswa cewek, Bapak Ibu, ya. Kemudian apa namanya, ngambil posisi sebagai teman. Katanya, apakah tepat? Ya, mengambil posisi sebagai temannya ya jangan berlebihan, Bapak Ibu. Jangan terlalu berlebihan, ya. Benar, kawan itu ada yang kalau sebagai kita ngambil posisi sebagai teman, kalau di SMA atau di SMK kurang tepat Pak Bu katanya. Ya, tapi tergantung. Kalau hanya sekedar ucapan seperti ini dan ayo bantulah ini Bapak ya, itu kan sebagai teman. Kemudian ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Itu sebagai teman Bapak Ibu. Aman, pokoknya kamu bawa HP aman. Kalau ditanya ngomong disuruh Pak Nom misalnya, aman sebagai teman. Tapi anak seolah-olah menjadi berlindung pada kita, gitu, ya kan? Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya, gitu kan? Nah, murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu. Dia hanya patuh, hanya tunduk pada guru yang dianggapnya kawan tadi. Dengan yang lain tidak peduli. Ya. Nah, murid akan bergantung pada guru tersebut. Dengan yang lain cuek dia. Yang penting saya nurutnya sama Pak Geri baik, gitu kan? Gitu ya, Bapak Ibu ya. Itu yang posisi kita, memposisikan kita sebagai teman, sebagai pemantau. Sebagai pemantau, biasanya yang ditanyakan kalimatnya, ayo peraturannya apa, gitu kan? Apa yang telah kamu lakukan tadi? Kemudian sanksi atau konsekuensinya apa kalau terlambat misalnya kan? Balik Pak, sudah balik lah. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan catatan, gitu ya, data yang digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini bisa menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menentukan tanggung jawab guru dalam memantau murid. Gitu. Pemantau ini saya yakin Bapak Ibu kita semua berada di posisi ini. Kalau sebagai penghukum itu tidak lah ya, tidak. Hukum atau sebagai pembuat rasa bersalah itu tidak. Tapi kalau di posisi ini pasti ya, kita kebanyakan masih di posisi ini, mantap gitu. Kemudian yang kelima, yang terakhir itu posisi sebagai manajer. Penyelesaiannya, kalimatnya seperti itu. Apa yang kita yakini? Balik ke keyakinan kelas. Apa yang kita yakini? Keyakinan kelasnya tadi apa? Yang dilanggar apa, gitu kan? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Seperti itu. Kemudian jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Dan apa rencana kamu untuk memperbaiki hal itu? Anak yang disuruh mencari solusi, merencanakan kalau terlambat biar besok tidak terlambat lagi, apa yang akan diperbuat biar besok tidak terlambat lagi? Nah, ya Bapak Ibu tidak disuruh pulang ya, apa ya?
Ya, kita buat, tidak diulang ulang gitu ya. Ya, jadi kita mencari solusi Bapak Ibu. Anak-anak itu misalnya ada yang terlambat, kita panggil. Kenapa terlambat? Apa? Saya semalam begadang Pak, main game sampai larut malam Pak. Jadi bangun saya kesiangan misalnya. Yang berani jujur seperti itu. Oh, wajar lah. Kalau Bapak tidurnya larut malam, pasti bangunnya juga akan kesiangan, gitu kan? Itu nanti apa namanya? Ada langkah-langkahnya Bapak Ibu. Kita menjalankan restitusi yang bagian 5 manajer itu Bapak Ibu. Jadi anak-anak kita buat sedemikian rupa, anak-anak bisa mencari solusi terhadap apa yang mereka lakukan. Cari solusi, kemudian tidak diulangi lagi, gitu, ya. Punya intinya yang selama ini kurang baik, ya, kita coba kita terapkan. Kalau tidak pernah kita coba, kita tidak tahu efektif atau tidak, bagus apa tidak kita terapkan. Kalau tidak kita coba seperti itu, tidak tahu. Itu Bapak Ibu ya. Lanjutnya Bapak Ibu, segitiga restitusi ini untuk penanganannya tadi Bapak Ibu, penyelesaiannya tadi. Langkah-langkahnya menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Saya akan menampilkan video tentang tindakan Bapak Ibu ya. Malu saya kalau menampilkan ini. Ini yang 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Silakan. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol. Nih, posisi pemukul Bapak Ibu tadi. Ya. Jalan ya. Oke. Lambat kali Roy. Ya, terlambat. Ya. Ini serem. Ayo, turun. Jalannya. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Buat merasa bersalah. Naren,
Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi.
seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Bapak Ibu ya, kita lanjut yang ke 5 ya, sebagai manajer. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Beruntung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah Pak. Iya, setuju.
kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Oke Bapak Ibu, demikian ini tadi segitiga restitusi, penerapan segitiga restitusi. Jadi penyelesaian kasus dengan cara menstabilkan identitas, ya, kemudian validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Stabilkan identitas misalnya. Tadi ditanya kan, tadi katanya kamu membentak-bentak Bu Eka ya di kelas, Bu Eka ya? Iya. Membentak-bentak Eka ya di kelas. Iya Pak. Masih emosi tinggi. Kita tidak langsung apa kamu gitu, tapi kita ya wajar lah, gitu kan? Wajar. Kalau itu terjadi sama Bapak, pasti Bapak juga akan melakukan tindakan yang sama. Gitu. Iya Pak, kesal, gitu kan? Gitu. Jadi, oh iya, untung kamu tidak melakukan tindakan yang lebih parah lagi ya, gitu kan? Bukan dipanggil sama-sama, dimarah, bukan. Tapi kita tanyakan. Nanti dengan sendirinya ini tidak disarankan minta maaf, nanti dengan sendirinya bisa minta maaf. Gitu. Ya, Bapak Ibu ya. Oke, kita coba, nanti kita terapkan bertahap, Bapak Ibu. Tidak harus kontrol langsung kita ini, nah bertahap, ya, penyelesaiannya. Ya, apa namanya? Pokoknya kita mulai belajar menggali anak-anak potensial, gitu, ya. Biar anak-anak itu lebih karakternya lebih kelihatan, bisa lebih berkembang, gitu ya. Kita percaya anak itu baik, anak itu semuanya baik. Yang kalau kita memanggil anak-anak, ya kita posisikan tempat duduknya yang nyaman. Anak-anaknya di bawah atau di atas gitu. Ya, jangan kita duduk di kursi, anak duduk di lantai. Kita sejajarkan, tidak apa-apa. Kalau di sofa ya di sofa, kalau di kursi ya suruh ngadep di kursi, duduk di kursi. Jangan kita di kursi, anaknya di lantai. Ya, biasakan. Jadi biar sama, anak tidak merasa takutnya sama guru itu. Gitu. Ya, Bapak Ibu ya. Demikian Bapak Ibu yang saya sampaikan. Mungkin untuk lebih jelasnya nanti kita langsung kita share, kemudian nanti kita berdiskusi di luar forum ini karena keterbatasan waktu. Mungkin Bapak Ibu akan melanjutkan aktivitas kegiatan pembelajaran dan saya juga masih ada kerjaan. Bapak Ibu mohon maaf, terima kasih sekali lagi Bapak Ibu untuk tidak bosan-bosan menghadiri atau mengikuti kegiatan saya ini. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian dan mohon maaf kalau penyampaian saya kurang berkenan, ya. Sekali lagi mohon maaf. Mari kita sama-sama kita kembangkan sekolah kita majukan sekolah kita ini tentunya dengan kolaborasi Bapak Ibu, dengan kerjasama. Kalau cuma satu orang tidak ada artinya Bapak Ibu, tidak akan berarti. Wah, Pak No itu lah, ya Pak No CGP, tidak ada artinya Bapak Ibu, saya sendiri, gitu. Tapi harus ada kerjasama kepala sekolah, Bapak Ibu wakil dan seluruh warga sekolah, bahkan siswa harus mau kita ajak kerjasama. Ya, itu saja. Terima kasih. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.